Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Guru Desa Gaul, Bapak Guru Hebat seluruh Indonesia. Senantiasa kita belajar bareng sepanjang hayat. Selamat berjumpa kembali. Salam perubahan. Bapak Ibu Guru Hebat dimanapun Bapak Ibu berada, di kesempatan ini kita akan membuat modul ajar matematika dengan pendekatan deep learning. Bersama Pak Guru Gierno di channel Guru Desa Gaul dari SMP Negeri 1 Abung Tengah, Lampung Utara. Ini adalah contoh modul ajar deep learning untuk mata pelajaran matematika fase D kelas 7 semester 1 dengan materi bilangan bulat. Sistematikanya ada 7, Bapak Ibu. Ada profil siswa, kemudian dimensi profil lulusan dalam pembelajaran mendalam atau deep learning, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian asesmen dan media pembelajaran. Mari kita buat satu persatu. Pertama, profil siswa ini merupakan hasil analisis asesmen diagnostik kesiapan belajar, kemudian analisis asesmen diagnostik bakat dan minat, dan hasil analisis asesmen diagnostik gaya belajar. Ini kita tuangkan sebagai kondisi awal profil siswa. Kalau di dalam pendekatan deep learning ini masuk pada bagian tahap mindful learning, yaitu kesadaran. Kemudian yang kedua yaitu dimensi profil lulusan dalam pembelajaran yang mendalam atau deep learning. Pertama, dimensi. Ada 8 dimensi untuk profil lulusan deep learning ini. Bapak Ibu boleh memilih dari 8 itu 3 diantaranya di setiap modul ajarnya. Kemudian elemennya bilangan, indikatornya secara kritis. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan. Kegiatannya menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan. Capaian pembelajarannya kita kutip dari CP yang ada, yaitu peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar bilangan dalam notasi ilmiah. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada garis bilangan, arah dan jarak, dan menggunakan notasi yang tepat untuk menyatakan bilangan bulat. Kemudian kegiatan pembelajaran. Ada 3 kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan ini masuk pada tahap mindful learning. Langkah-langkahnya adalah 1. Guru menampilkan gambar situasi nyata yang berkaitan dengan bilangan bulat. Misalnya ketinggian gunung, kedalaman laut, suhu di berbagai daerah, atau saldo rekening bank atau yang ada di sekitar sekolah.
2. Guru mengajukan pertanyaan pemantik. Apa yang terjadi jika kita naik ke puncak gunung atau turun ke bawah laut? Bagaimana suhu bisa bernilai negatif di daerah bersalju? Kemudian 3, siswa berdiskusi singkat untuk menghubungkan konsep bilangan positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, guru menjelaskan bahwa hari ini siswa akan belajar tentang pertama, memahami hubungan antara bilangan bulat positif dan negatif, memodelkan bilangan bulat pada garis bilangan, dan menggunakan notasi yang tepat dalam menyertakan bilangan bulat. Kemudian kegiatan inti termasuk dalam tahap meaningful dan joyful learning. Kegiatannya yang pertama eksplorasi konsep meaningful. Pertama, siswa diberikan kartu angka, misalkan negatif 5, negatif 2, 0, 3, 6, dan seterusnya. Kemudian guru meminta siswa menyusun angka tersebut pada garis bilangan yang telah disediakan di papan tulis atau di buku latihan. Kemudian 3, guru memberikan contoh nyata. Jika suhu 5 derajat Celcius turun 7 derajat, bagaimana suhu akhirnya? Kemudian 2, jika seorang penyelam berada di kedalaman 4 meter dan naik 6 meter, di mana posisinya sekarang? Kemudian yang keempat, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk memodelkan berbagai skenario menggunakan garis bilangan. Kegiatan inti yang kedua, diskusi dan pemecahan masalah. Joyful learning. Siswa diberikan beberapa tantangan terkait garis bilangan, misalnya menemukan hubungan antara angka yang berlawanan, misalkan 3 dan negatif 3, kemudian memprediksi hasil penjumlahan atau pengurangan pada garis bilangan. Kemudian guru memberikan permainan interaktif, yaitu tebak posisi. Guru menyebutkan sebuah operasi matematika sederhana, siswa harus menunjukkan hasilnya pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, lompat bilangan. Siswa melompat maju atau mundur di garis bilangan raksasa yang digambar di lantai kelas. Yang ketiga yaitu penggunaan notasi yang tepat. Kemudian langkah kegiatan inti yang ketiga. Guru menjelaskan bagaimana menuliskan bilangan bulat menggunakan notasi yang benar. Misalkan positif 5 untuk bilangan positif 5 dan negatif 3 untuk bilangan negatif 3. Penggunaan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan dalam membandingkan bilangan bulat. Kemudian, siswa mencoba menuliskan notasi dalam berbagai soal yang diberikan guru. Kegiatan penutup, mindful refleksi dan reinforcement. Refleksi. Guru mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan reflektif. Apa yang sudah kamu pahami tentang bilangan bulat? Bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang masih membingungkan? Siswa berbagi pendapat dan memberikan contoh aplikasi bilangan bulat di dunia nyata. B. Evaluasi dan umpan balik. Guru memberikan beberapa soal latihan sederhana untuk menguji pemahaman siswa. 2. Siswa yang berhasil menjawab dengan benar dapat diberikan reward berupa stiker, poin tambahan, atau pujian. 3. Guru memberikan masukan positif dan mendorong siswa untuk lebih aktif berpikir kritis dalam memahami konsep bilangan bulat. Dan yang terakhir, penugasan. Siswa diberikan tugas eksplorasi di rumah, misalkan mencatat suhu pagi dan malam selama 3 hari dan membandingkan perubahan suhunya. Kemudian membuat garis bilangan sendiri dan menuliskan contoh dari kehidupan sehari-hari. Sistematika modul ajar yang ke-6, yaitu asesmen. Ada asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran tadi, asesmen formatif yang dikerjakan anak selama pembelajaran dengan berdiskusi kelompok, dan asesmen sumatif yang diberikan kepada anak setelah pembelajaran selesai.
Kemudian yang ketujuh, media pembelajaran. Buku atau rujukan untuk membuat modul ajar ini adalah buku siswa matematika kelas 7 kurikulum merdeka edisi 2022 halaman 1 sampai halaman 11 dan hashtag buku.kemendikbud.go.id serta sumber lain yang relevan. Demikian tadi Bapak Ibu cara membuat modul ajar dengan pendekatan deep learning. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Demikian tadi belajar bareng kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, juga menginspirasi. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.